Sekali lagi, bedakan antara ilmu dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu itu satu perkara, dan petunjuk Allah itu sesuatu yang lain, perkara lain. Jadi tidak semua orang yang berilmu, yang punya ilmu banyak, ilmunya luas, itu kemudian diberi petunjuk daya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berada di atas Shiratal Mustaqim. Ilmu itu adalah salah satu jalan untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jumpa lagi sahabat Jahat TV dimanapun berada. Alhamdulillah, di malam yang agak dingin ini kita bisa melanjutkan pembahasan kita tentang masalah akhir zaman, khususnya masih seputar tentang kaum timur ya, kaum timur pengikut Imam Mahdi di akhir zaman nanti. Insya Allah kita yakin bahwa Indonesia termasuk di antara negeri timur yang berada di timur negeri Madinah, dan kita yakin bahwa insya Allah nanti akan ada kaum atau umat Islam dari Indonesia yang akan menjadi pengikut Imam Mahdi. Amin ya rabbal alamin, insya Allah. Baiklah sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, video yang kemarin kita sudah membahas satu media Islam online, yaitu romaiso.com. Dan ini kita akan membahas, kalau kita akan membedah media Islam yang lain yang sudah di hadapan sahabat semua, adalah portalislam.id ya, portalislam.id. Nah, kenapa ini kita bahas? Karena kita merujuk ke situs ini ya, IP Times ini ya, sudah mendaftar 100 situs Islam situs Islam di Indonesia yang ingin menduduki urutan ke-7 ya, di sini urutan ke-7. Portalislam.id peringkat di Indonesia 709, peringkat global 42. Keren ya. Ini nggak tahu nih yang dipakai buat Alexa ya, Alexa. Oh, di sini ada penulisan Alexa. Saya juga punya blog atau situs Islam ya, kajian akhir zaman, cuman belum saya isi, masih baru kita build gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti ada waktu untuk mengisi artikel-artikel yang khususnya berkaitan dengan akhir zaman ya, tanda kiamat. Karena kita ya terbatas sekali sumber daya kita, mudah-mudahan nanti Allah berikan kemudahan. Baiklah sahabat Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali kita ke portal Islam ya, ke portal Islam. Nah, kita akan menelusuri dengan kata kunci yang masih sama ya. Kata kunci yang masih sama kita gunakan ini Imam Mahdi ya, Imam Mahdi.
Di sini ada satu artikel pertama yang muncul. Tahukah Anda wilayah yang pertama akan diperangi Imam Mahdi adalah Jazirah Arab? Ya. Kemudian kita cari masih adakah artikel lain yang ada kata Imam Mahdinya. Di sini ada Al-Mahdi. Oke, Al-Mahdi daripada Al-Mahdi ada Mahdi aja, ada 6. Sisi kejanggalan Adan Oktar ya dari mempem Al-Mahdi yang kata Yahudi. Ya, ini satu saja. Apakah satu aja? Mungkin ya, mungkin satu aja nih ya. Kita coba buka di tab. Kita cari dulu apakah ada artikel yang lain. Jangan kebablasan anti khilafah, Anda bisa jadi pengikut Dajjal. Oh, ini mantap ini. Jangan kebablasan anti khilafah karena Anda bisa jadi pengikut Dajjal. Berbahagialah Aleppo, sabda Rasulullah SAW. Aleppo berawalnya perang akhir zaman. Ki Haji Lutfi Basori, saya tidak sepakat dengan pemahaman khilafah versi HTI. Turunnya Nabi Isa di akhir zaman, ya, ini cukup banyak artikel-artikel yang berkaitan dengan akhir zaman. Jadi kenapa kita lihat-lihat ya? Kenapa kita harus, bukan kita ya, kenapa saya harus membuka satu demi satu ya situs-situs Islam yang ada di negeri kita di Indonesia ini, situs-situs berbahasa kita ini. Sekali lagi ini dalam rangka menyadarkan yang sedang ya, tidak sadar, menyadarkan mereka yang masih ya, lalai, mengingatkan yang masih lalai, menyadarkan yang belum tahu ya, atau memberi tahu yang belum paham, memahamkan yang belum tahu. Pusing lah, makanya pusing itu kan. Jadi ini perlu sekali kita buka semua situs-situs Islam di Indonesia ini, karena hari ini umat Islam enggak di Indonesia, seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia, banyak yang kemudian belajar Islam, mempelajari Al-Quran itu langsung bergurunya ke Syekh Google gitu. Jadi kalau sudah bicara tentang kajian ya, kemudian kalau ada masalah-masalah yang berkaitan dengan keseharian umat Islam itu rata-rata langsung bertanya atau mencari jawabannya itu di Google ya, jadi di internet. Maka apapun yang muncul di internet itu kemudian ya itulah yang akan dijadikan sebagai pegangan referensi, apalagi bila umat Islam itu banyak yang kemudian tidak paham bahasa Arab, tidak bisa langsung merujuk pada sumber-sumber yang kredibel dan lain sebagainya. Maka dengan jumlah ya, 100 situs Islam itu cukup mewakili, cukup sangat mewakili sekali bagaimana pemahaman umat Islam khususnya berkaitan dengan masalah akhir zaman. Sekali lagi kita ingin mencari tahu apa yang kemudian ditulis atau apa yang kemudian kita ingin mencari tahu isi daripada situs-situs Islam yang membahas tentang akhir zaman. Berapa banyak pembahasan yang kemudian sesuai menurut pemahaman ulama Syam, pemahaman ulama-ulama yang muncul di channel Hijrah ini ya. Jadi pemahaman yang kemudian kita simpulkan ini sudah saatnya kita umat Islam itu harus mempersiapkan diri untuk hijrah.
mempersiapkan diri untuk mencari dan membayar pemimpin umat akhir zaman. Ya. Maka kalau sebagian besar situs-situs Islam ini tidak membahas masalah hijrah dan masalah baiat Imam Mahdi, maka bisa disimpulkan secara singkatnya, mungkin kita akan bahas semuanya nggak mungkin ya. Jadi secara singkat disimpulkan bahwa bila tidak banyak situs-situs Islam yang membahas masalah hijrah dan baiat Imam Mahdi, maka kemungkinan besar sedikit sekali umat Islam yang paham masalah ini, dan kemudian ketika sudah paham mereka mau berusaha berikhtiar dengan sungguh-sungguh dengan niat untuk mencari pemimpin umat akhir zaman, berniat untuk hijrah ke Baitullah, ke tanah haram, dan berniat untuk membela dinullah, membela khalifah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan pemimpin akhir zaman, pemimpin umat Islam yang dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Oke, mari kita lanjutkan. Mohon maaf tadi sempat kepotong. Saya mana tadi? Jadi begitu ya, kesimpulannya, semakin tidak banyak umat Islam yang paham masalah hijrah dan baiat Imam Mahdi itu, maka semakin sedikitlah umat Islam Indonesia khususnya yang akan selamat ya, bisa bergabung dengan pemimpin umat akhir zaman yang dijanjikan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Meskipun tidak juga menjadi sebuah jaminan bahwa orang yang sudah berniat ya, hijrah, kemudian sudah berusaha untuk hijrah, tidak ada jaminan juga, sebagaimana yang sudah kita bahas di video-video yang telah lalu, tidak ada jaminan ya, orang yang sudah punya niat hijrah, sudah berusaha untuk hijrah, menyiapkan bekal ya, nggak ada jaminan juga mereka bisa sampai dengan selamat di tanah Hijaz ya, atau di tanah Syam. Semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi setidaknya dengan kita mengetahui, dengan kita memahami konsep hijrah, baiat, jihad dan lain sebagainya, ini sebagai satu wujud daripada satu niatan yang jujur, niatan yang benar, bahwa kita yang membenarkan sabda Rasulullah Muhammad SAW. Kita meyakini bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu adalah sebuah kebenaran yang hakiki, yang pasti akan terjadi, hanya masalah waktu, hanya masalah zaman. Maka dari itu merupakan satu ya, misteri waktu, misteri akhir zaman itu berkaitan dengan masalah waktu. Menghitung waktu ya, tebak-tebakan dengan waktu ya, itu semua adalah satu sunatullah ya, yang akan senantiasa berjalan sebagaimana telah disebutkan kisahnya dalam Ashabul Kahfi ya. Maka sahabat jalan dalam hati Allah Subhanahu wa taala ya, mungkin lain waktu kita akan bahas tentang situs Islam yang lainnya ya. Kali ini kita akan membaca satu atau dua artikel lah ya dari situs Islam yang sudah kita buka ini. Yang pertama, Portal Islam ya, menyuarakan kebenaran ya. Jadi saya perlu sahabat ketahui bahwa saya itu tidak tahu ya, ini semua situs Islam ini siapa pemiliknya, alirannya apa, kalau itu suatu kelompok organisasinya apa, saya kurang begitu paham. Saya hanya melihat apa isinya, karena prinsipnya adalah unzur ma qala wa la tanzur man qala ya, lihat isinya, baca isinya ya, jangan lihat dulu ini portal Islam milik si A atau milik organisasi A, milik kelompok A,
atau B atau C dan lain sebagainya. Yang jelas baca dulu ya, baca dulu. Tahukah Anda wilayah yang pertama akan diperangi Imam Mahdi adalah Jazirah Arab. Jazirah Arab itu sebenarnya nggak cuma Saudi ya sahabat semua ya. Nah, tetapi yang pertama kali diperangi pasti adalah Saudi. Karena apa? Saudi itu menjadi baratnya sebagai sentral ya, sentral titik pusat ya, yang menguasai Jazirah Arab. Bayangkan ini negeri seluas ini, seluas sekali ini Jazirah Arab ini dikuasai sebagian besar wilayahnya oleh Saudi Arabia, Al-Mamlakatul Arabiyyatus Saudiyah, di mana ibu kotanya adalah di Riyadh. Kenapa ibu kotanya justru di Riyadh, bukan di Mekah atau di Madinah sebagaimana Rasulullah SAW membangun ya, peradaban Islam dahulu ya, sehingga mencapai kejayaannya itu di Madinah. Madinah di sini ya. Kenapa justru di Riyadh ya? Pertanyaan itulah yang dulu muncul di pikiran saya, kenapa kok Saudi itu membangun ibu kotanya di Riyadh ya. Wallah ta'ala alam, saya belum menemukan jawabannya, saya belum mencari jawabannya. Oke, sahabat, kita lanjutkan. Portal Islam.id, tahukah Anda wilayah yang pertama kali akan diperangi, dibebaskan oleh pasukan Khalifah Imam Mahdi adalah Jazirah Arab, Saudi dan sekitarnya. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim disebutkan adanya 4 konfrontasi yang akan dipimpin oleh Imam Mahdi. Keempat perang tersebut akan diawali dengan pembebasan Jazirah Arab dari dominasi para Mulkan Jabrian, raja-raja yang memaksakan kehendak seraya mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Hadis tersebut sebagaimana berikut ini. Taghzuna jaziratal Arab fayaftahuha Allah, thumma Faris fayaftahuha Allah, thumma taghzuna Rum fayaftahuha Allah, thumma taghzuna Dajjal fayaftahuhu Allah. Kalian akan memerangi Jazirah Arab sehingga Allah akan memenangkan kalian atasnya. Kemudian kalian akan memerangi Persia sehingga Allah akan memenangkan kalian atasnya. Kemudian kalian akan memerangi Romawi sehingga Allah akan memenangkan kalian atasnya. Kemudian kalian akan memerangi Dajjal sehingga Allah memenangkan kalian atasnya. Hadis riwayat Muslim nomor 5161. Di sini ada keterangan, diberi keterangan oleh yang menulis ini AS dan Uni Eropa. Ya Allah ta'ala alam ya, nanti kita lihat ya. Di akhir zaman siapakah yang akan bergabung dengan pasukan ya, Rom. Ini bisa di copy ini, just share. Oke. Arab Saudi merupakan wilayah terbesar di Jazirah Arab, Semenanjung Arabia, dan itu wilayah yang akan pertama kali dibebaskan oleh Imam Mahdi setelah dibayar di depan Ka'bah. Ya. Akan terjadi perselisihan setelah wafatnya seorang pemimpin, maka keluarlah seorang laki-laki dari penduduk Madinah mencari perlindungan ke Mekah. Lalu datanglah kepada laki-laki ini beberapa orang dari penduduk Mekah, lalu mereka membayar Imam Mahdi secara paksa. Maka ia dibayar di antara rukun dan makam Ibrahim ya, atau di depan Ka'bah. Sunan Abu Dawud nomor 3737. Kita lanjutkan biar kita paham isinya. Kehadiran Imam Mahdi di tengah umat manusia di akhir zaman membawa misi untuk mengakhiri segala tindakan kezaliman, penyelewengan dan kemungkaran yang merajalela di dunia, sekiranya dibersihkan dan ditegakkan dengan dinul Islam yang bersumber dari ajaran asli Quran dan hadis semata. Dengan kehadiran Imam Mahdi maka tumbuhlah sikap optimis dan semangat serta harapan baru bagi diri manusia untuk hidup sejahtera, tentram dan bahagia. Sebab di antara peran utama kehadiran Imam Mahdi adalah untuk menertibkan dan mengatur semula dunia dari kehancuran pemimpin sebelumnya atau kepemimpinan sebelumnya. Imam Mahdi akan menjadi hakim yang adil, jujur dan memurnikan jiwa insan, menabur cahaya kedamaian akibat pertikaian dan peperangan dengan cara menghentikan perang atau konflik yang berkepanjangan, dan akhir sekali adalah membangunkan dunia dengan keadilan sosial dan merata di seluruh dunia. Sudahkah dekat saat datangnya Imam Mahdi? Beberapa pihak menyatakan kondisi Arab Saudi saat ini sudah menandakan tanda-tanda dekatnya Imam Mahdi. Ya. Oke, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu salah satu artikel dari portal Islam. Kalau melihat isinya, kalau membaca isinya tadi sekilas, ya ini sudah
Jadi memang seperti itu ya, kebanyakan Muslim sudah tahu, sudah memahami arah daripada akhir zaman itu kemana, tanda-tandanya itu apa. Ya, tapi sekali lagi ya sampai di situ, berarti sampai di situ pemahaman itu tidak kemudian mengerucut pada satu konsep hijrah. Jadi untuk memahami konsep hijrah sekali lagi ini butuh pendalaman, ya, butuh pendalaman, dan sekali lagi ini butuh satu keyakinan, ya, satu keyakinan yang ini menjadi keimanan seseorang, ya, tanda keimanan seseorang. Kita akan diuji dengan hal ini, dengan hijrah. Kita akan diuji. Ya, siapa yang betul-betul membenarkan sabda Nabi Muhammad SAW, siapa yang betul-betul mengimani janji Allah dan janji Rasulullah Muhammad SAW, tidak main-main, ya, tidak main-main. Makanya kalau ingin mendapatkan petunjuk itu, mulai dari iman, rukun Islam, rukun iman, ya, kemudian ihsan kita, itu semua harus kita lakukan, harus kita kerjakan. Bagaimana ketika kita masuk Islam, bersyahadat, kemudian kita sholat, memperbaiki sholat kita, mulai dari tayamumnya, cara bersucinya, bagaimana kita menjaga wudhu kita, menjaga buang hadas kecil, hadas besar kita, taharah kita, cara bersuci kita. Kemudian ketika kita masuk sholat, bagaimana sholat kita, bacaan kita, ya, rukun-rukunnya, tumakninahnya seperti apa, dan lain sebagainya. Ini semua butuh dilakukan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan petunjuknya, menurunkan kemenangan itu dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi bedakan antara ilmu dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, ilmu itu adalah salah satu jalan untuk meraih petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak semua orang yang berilmu itu mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilmu itu satu perkara, satu hal, sesuatu, dan petunjuk Allah itu sesuatu yang lain, perkara lain. Jadi tidak semua orang yang berilmu, yang punya ilmu yang banyak, ilmunya luas, itu kemudian diberi petunjuk hidayah Allah SWT untuk berada di atas Shiratal Mustaqim, di jalan Nabi Muhammad, para sahabat yang kemudian diakhiri oleh Imam Mahdi. Nah, maka sahabatku yang dirahmati Allah SWT, sahabat Hijrah TV yang semoga mudah-mudahan senantiasa dibimbing jalan yang lurus. Ya, saya mengajak mari kita memperbaiki sholat kita, memperbaiki ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki niat kita, menjaga niat kita, menjaga ruhiyah kita, menjaga hati kita. Jangan pernah sombong dengan pengetahuan, dengan luasnya ilmu, dengan luasnya wawasan, dengan tingginya kedudukan kita di hadapan manusia, karena sesungguhnya semua itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Ya, tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya bi yadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Ya, demikian sahabat hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, satu situs Islam yang cukup populer, cukup terkenal, dan memiliki rating atau ranking yang cukup tinggi. Tapi tadi kita sudah lihat, begitulah, tidak banyak kemudian yang membahas masalah hijrah, tidak banyak yang kemudian mengingatkan umat tentang hijrah. Semua membahas tentang akhir zaman, hampir kebanyakan umat Islam, hampir kebanyakan situs-situs Islam ini paham, ya, atau membahas masalah akhir zaman, dan dalilnya juga jelas, ya. Tapi sekali lagi tidak, hampir dikatakan sangat sedikit sekali yang kemudian, ya, dengan langkah yang strategis, ya, yang
segera harus dibangun adalah bagaimana menyiapkan kaum timur yang siap hijrah ke tanah Hijaz begitu. Maka kalau ada kemarin ada channel Akhi Ibrahim yang mengajak kepada, yang menyuruh pada hijrah, perahu hijrah, itu sangat out of the box ya, out of the box, di luar dugaan, di luar pikiran, dan itu sangat mengagumkan sekali, sangat mengagumkan sekali. This is excellent ya, sangat excellent, sangat cerdas gitu. Jadi sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sungguh hal yang perlu kita pikirkan, kita renungkan ya, bagaimana hijrah di akhir zaman itu akan begitu sulit ketika kondisi kezaliman di mana-mana, peperangan di mana-mana. Makanya sekarang peperangan belum merata ya, belum merata. Bencana alam ini baru mulai bermunculan bencana-bencana. Peperangan kita lihat nanti ya, apakah Amerika, kemudian dengan Cina, Rusia, Iran, Israel ini apakah akan kemudian dalam waktu dekat akan pecah perang. Kita lihat, kita perhatikan ya, barangkali dalam waktu 1 tahun atau 2 tahun atau 3 tahun ke depan ini kondisi dunia mungkin akan berubah dengan sangat cepat. Maka bersiap-siaplah wahai kaum timur yang ditunggu-tunggu oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bersiap-siaplah ya, persiapkan jiwa, persiapkan iman, persiapkan bekal untuk menghadapi akhir zaman. Karena sungguhnya di antara tanda hari kiamat adalah waktu yang semakin cepat ya, waktu yang berjalan terasa semakin singkat ya, maka ini sudah menjadi pertanda dekatnya hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lam wa ilmu wa tambahkan wa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ana hukum fillah Abdurrahman, jika banyak kesalahan dan kurang mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang kita bahas pada malam hari ini. Sekali lagi, jangan pernah putus asa, jangan pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu optimis, selalu percaya kepada janji Allah dan janji Rasulullah SAW. Ya, niatkan ya, kita akan menjadi pasukan Imam Mahdi. Niatkan agar kita bisa bergabung dengan barisan pemimpin akhir zaman dan kita bisa menyaksikan kemenangan-kemenangan yang telah Allah dan Rasulnya janjikan kepada kita umat Islam. Wallahu a'lam. Al-'afwu minkum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijrah.